Ya sebenarnya apa ya, takutnya itu gini, kita tuh kan anak daerah tuh kebanyakan ya kecenderungan itu ada rasa bahwa kita yang punya tempat dan lain sebagainya macamnya. Jadi banyak hal yang kadang-kadang apa ya, kita tuh lupa bahwa kita tuh bersaing bukan cuma tentang punya wilayah apa enggak gitu, tapi banyak harus punya kemauan yang keras untuk memperbaiki taraf hidup kita sendiri gitu kan. Ya, salah satunya ya punya, seperti kan aku bilang, skill banyak lah. Kamu mau belajar, pokoknya apa yang kamu lakukan sekarang itu apa ya, lebih kerja keras lagi untuk apa yang kamu sudah lakukan saat ini gitu loh. Nah kebanyakan teman-teman kita di daerah ini apa ya, masih disibukkan dengan mencari, misalkan ya kalau anak muda yang ngomong itu passion gitu. Padahal passion itu kan menurutku pribadi itu nggak dicari gitu loh. Itu apa yang sudah kamu lakukan, level tertinggi dari sebuah passion itu passionate gitu loh. Ya kerjain terus sampai kamu hebat di situ gitu loh. Nah itu menurutku. Nah anak-anak di sini tuh kan kebanyakan ngelihat satu yang lagi rame pengen jadi begitu. Lihat ini lagi rame jadi begitu. Nah, kayak gitu terus sampai nanti orang di Jakarta atau orang jauh datang semua di sini. Kamu masih levelnya mencari sesuatu. Orang sudah menemukannya gitu kan. Nah, jadi maksudku tuh teman-teman yang ada mungkin pendengar dan sebagainya macam yang ada mungkin lagi nonton ataupun dengerin kita, ya apa yang sudah kamu lakukan sekarang cobalah untuk passionate di situ. Jangan sibuk untuk mencari passion, malah justru itu yang akan membuat kamu blunder dan tidak akan pernah knowledge atau skill yang Kak Novi bilang tadi nggak akan pernah dapet karena kamu mencari yang kamu suka. Karena itu yang akan menjebak kamu gitu loh menurutku. Karena kalau udah konteksnya bekerja mana ada yang enak. Apa yang jadi tugasnya ya kerjakan gitu. Jadi cobalah untuk passionate gitu loh. Itu yang kurang menurutku di daerah, anak-anak mudanya terutama ya gitu. Jauh beda sama kita. Jangan kan di luar negeri lah, kita compare sama anak-anak Jawa atau anak Jakarta. Itu speed kerjanya mereka tuh di luar batas kita gitu loh. Mereka apa namanya jam kerjanya itu sangat padat gitu kan, dengan kotanya hektik kayak gitu. Dan mereka pun ngeluhnya tuh lebih standar gitu loh. Bahkan mereka kalau nggak kerja tuh kayak mana yang bisa selesaikan hari ini gitu loh. Kalau di sini kan 1-2 skor sosmed dulu lah. Atau ini paling standar bang, sebat dulu. Nah kalau kayak gini susah nih. Betul. Banyak luangnya masih ya. Iya masih luang banget itu menurutku ya. Itu yang sering terjadi ya. Anyway sekali lagi kamu bisa komentar soal tema kita hari ini, point of view anak muda menyambut IKN. Jadi anak muda ini juga pengen kita dengar suaranya ya, pendapatnya tentang IKN ini seperti apa. Karena kalau yang selama ini kita lihat di berita misalnya ya masih bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang berkepentingan di sana kan, yang punya jabatan, yang kita lihat suaranya muncul di media A, media B, beliau berkomentar. Nah kita belum pernah tahu, sementara kan anak muda ini kan nanti yang punya tugas juga di IKN itu gitu. Anak muda ini harus seperti apa, kemudian juga sesiap apa anak muda ini untuk menyambut IKN ini gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi kita tarik lagi ke belakang, anak muda di Kaltim ini sebetulnya sudah siap atau belum? Novi nyebutnya? Gambling ya masih ya. Karena mungkin dilihat dari sisi mana dulu, mungkin seperti itu kali ya. Lebih ke gini aja sih, yang misalnya dilakukan sekarang nih, misalnya jadi tukang, ya udah jadi tukang yang pro. Oke, baik. Jadi sopir yang pro. Ya, oke. Analoginya seperti itu ya. Apa yang dikuasai sekarang, kuasai benar-benar gitu ya. Totalitas di situ gitu ya. Betul bang, gitu. Oke. Kalau aku ditanya siap apa nggak siap, apa ya, mindsetnya itu harus jangan pernah siap dulu gitu loh. Sorry, gimana ya bahasanya ya? Pokoknya tuh jangan sampai kamu berpikir bahwa aku udah cukup. Kayak gitu loh. Iya, karena nggak akan pernah, kalau kamu udah merasa di situ berarti kamu udah di titik nyaman dong. Tapi kan itu menurutmu, tapi kan dunia ini tidak seperti itu. Benar. Akan banyak kejutan. Iya, kan nggak, menurutmu itu udah oke, belum tentu dunia ini akan menempeleng dirimu. Kalau kata orang still hungry ya. Iya, still hungry. Cari terus, gali terus, temukan apa yang bisa jadi potensi dari kita. Gitu. Iya, bener bang. Sama ya, penting juga tadi selain kita mengasah skill kita pro di setiap bidang yang kita lakukan sekarang ini gitu. Ya tetap juga harus knowledge yang sifatnya general dan itu basic banget harus kita tahu ya, kayak isu-isu lingkungan dan lain sebagainya macamnya. Itu penunjang banget karena itu yang sustain itu
itu yang membuat kita sustain gitu loh. Kalau kita tahu paham koridor-koridor tentang lingkungan dan lain sebagainya macamnya, itu juga jangan sampai kita lupakan. Jangan juga sampai gara-gara kita mikirin diri kita sendiri untuk skill kita. Nah akhirnya kan kita berpikirnya itu bukan untuk kemaslahatan gitu loh, tapi lebih ke individu kita sendiri, akhirnya egonya kita gitu loh. Nah tapi penting juga kita untuk memikirkan ke depannya kalau ini seperti apa, dan satu hal yang paling krusial adalah masalah lingkungan. Dan itu penting sekali untuk kita tahu gitu. Betul, Bang. Lingkungan tetap jadi yang jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, tapi kembali lagi, ini kita ngomongin soal apa ya? Yang aku bilang bukan anak muda banget sih. Sorry, mungkin bisa dibilang ini anak muda banget, tapi bisa dibilang juga enggak juga, kembali ke persepsi masing-masing gitu. Waktu tahu ibu kota negara ini dipindah ke Kaltim gitu kan, kalian punya bayangan seperti apa sih ibu kota di Kaltim ini nanti seperti apa? Bukan euforianya ya, apa ya, bayangan yang muncul di kepala. Kalau contoh aku ya, aku tuh punya bayangan, yaitu tadi sebatas masih bayangan itu masih gini, nanti kita tuh akan rame banget, gitu kan. Bayangan tentang kemacetan itu muncul di kepala. Bayangan kemacetan, wah gila, Kaltim, kita ke Samarinda, ke Balikpapan, ke Penajam itu nggak akan nemuin hutan-hutan, atau misalnya ya akan ketemu macet di sana gitu. Akan ramai banget. Terus akan ada hal-hal yang tadinya cuman kita lihat di TV yang terjadi di ibu kota negara sekarang di Jakarta gitu kan. Itu akan kita lihat langsung di sini gitu. Nah itu bayanganku secara awam mungkin ya dibilang, kalau cuma dilihat masih di layer itu gitu. Nah kalau kalian sendiri waktu itu ngebayanginnya seperti apa sih? Apakah kalian memang bener yang sekritis itu mikir ini lingkungan gimana ya nanti gitu? Kalau bayangan ya apa ya, bahasa istilahnya hayalan sebelum itu lah istilahnya gitu. Yang ada di kepala kalian. Kalau Novi gimana kebayanginnya? Jujur waktu dibilang IKN bakal di Kaltim, waktu itu kan mikirnya semua Kaltim bakalan jadi IKN nih. Aku mikirnya terus kayak mana nih kalau seandainya bener pindah nih mau kayak Jakarta? Oh enggak, Kaltim lebih luas nih daripada Jakarta. Kita lebih luas dari Jawa. Nah, bener. Sampai akhirnya terus itu berarti batu bara itu nggak ada lagi dong. Tapi kan kita masih punya hutan, kita masih punya mangrove, gambut segala macam. Apalagi kalau di lokasinya itu kan dekat sama daerah mangrove, daerah Teluk Balikpapan dekat. Jadi terus nanti pembangunannya gimana? Akhirnya dipatahkan dengan statement kalau itu akan green city. Green city konsepnya. Oke. Berarti ini konsepnya apalagi dengan katanya nanti ada kereta api dari Balikpapan langsung ke Penajam, terus segala macam. Kayaknya keren nih. Kalau misalnya memang terjadi. Terus itu tapi pada akhirnya dari penjelasan itu saya nggak pernah dapat benar-benar gimana nanti Teluk Balikpapan itu. Gimana nanti ketika pembangunan itu bawa kontainer banyak masuk ke Teluk Balikpapan, terus lumba-lumbanya di sana gimana? Mereka cuma jawab itu sudah direncanakan, tetap kita berwawasan lingkungan segala macam. Saya nggak dapat detail. Berapa kali saya wawancara juga nggak dapat detail itu. Cuma ya kita sudah siapkan lah istilahnya gitu. Oke, sudah disiapkan. Gitu. Terus itu setelah yang isu soal Green City akhirnya muncul kalau misalnya Kaltim itu bakalan jadi tetangga, bukan bagian dari IKN. Ya udah deh, sama kita kayak Ciamis. Kayak Jabodetabek gitu ya. Yang jadi daerah di pinggiran di sekitar kota negara itu. Yang sementara memang muncul seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya daerah Samarinda, Balikpapan, Bontang bakalan ramai karena memang basicnya kota. Betul. Kebutuhan kayak misalnya orang-orang untuk berurusan administrasi di level provinsi tetap bakalan ke Kaltim. Tapi kayak daerah lain kayak daerah Jonggon, walaupun berbatasan, dia kan perbatasan tuh Jonggon tuh. Apakah benar-benar bisa ngangkat gitu? Terus itu kayak semacam kota-kota dengan teknologi tinggi gitu. Itu belum nyampe ke situ. Nyampe ke situ. Jadi mikirnya cuma sepaku yang dulu kata dikenal sama orang tempatnya malaria gitu. Sekarang disulap jadi kota baru gitu. Itu sih cuma belum kepikiran nanti bentuknya itu apakah semaju itu gitu, kayak di market gitu, atau ya tidak sesuai ekspektasi, tidak tahu. Masih abu-abu lah ya. Tapi masih tetap berharap istilahnya gitu ya, berharap sesuai dengan
kalau memang kemarin sempat disebutkan ada pernyataan yang bilang green city lah konsepnya segala macam dengan tetap memperhatikan lingkungan. Bahkan ada yang dibilang di ibu kota negara itu nanti juga masih hutan kok, ada yang bilang seperti itu gitu, masih banyak pohon-pohon, ada yang bilang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan beneran gitu, yang karena yang jadi perhatian kan lingkungannya ini kan yang kita takutkan kegerus banyak ini kan sayang banget, kita loh udah kekurangan hutan sekian persen, ini udah bayangin aja banjir sekarang udah makin tinggi kan gitu, itu yang kita takutkan. Kalau Iksan bayanginnya gimana, San? Sebagai anak yang lumayan akrab dengan ibu kota. Ya paling standarnya apa yang kubayangkan, apa yang aku lihat di sosmed yang grand desainnya itu kan. Oh iya itu kan yang gambar-gambar arsitek itu kan. Nah, itu tapi aku juga maksudnya tuh apa ya? Kayak masih belum kena banget gitu menurutku ya, karena itu masih gambar biasa aja. Memang bagus ya, namanya gambar kan, orang ini bikin ya oke lah, keren gitu, tapi pengaplikasiannya itu masih belum bisa kebayang menurutku gitu loh. Nah, itu satu Bang. Sama apa namanya ya, aku membayangkannya gini, itu kan memindahkan ibu kota tuh orang nggak tahu ya, mindsetnya orang tuh memindahkan ibu kota tuh mungkin kayak bus gitu ya, langsung kayak diangkut gitu ya, kayak film-film gitu, langsung yang kayak film-film Avenger tuh kan, yang tak angkat kotanya gitu langsung gitu kan. Iya. Padahal mungkin orang lupa memindahkan ibu kota tuh apa ya, uangnya banyak gitu, butuh anggaran yang cukup besar gitu loh. Itu term ini berapa lama gitu loh. Benar. Belum lagi kita ngomongin uang utang negara dan sebagainya macamnya kan. Itu bukan uang sedikit gitu. Aku yakin itu pembangunannya pun pasti bertahap gitu kan, nggak yang langsung blek kayak gitu. Ya pasti kita apa ya, kayak akan ada melihat prosesnya gitu. Jadi bangun ini dulu, tahun ini mungkin 5 tahun ini tentang ini dulu deh, 5 tahun ke depan tentang yang ini gitu. Jadi nggak bisa langsung semuanya gitu menurutku. Jadi sangat khayalan film banget sih kalau langsung tiba-tiba seperti digambar gitu. Nah kalau Novi sendiri ini ya, tadi yang kita ngerespon apa yang dimuncul di bayangannya Iksan adalah soal perpindahannya kan. Kalau Novi sendiri sebagai jurnalis, dapat info untuk proses perpindahan itu seperti apa sih, Nop, IKN ini? Slow-slow kan, makanya kan yang penting-penting dulu. Nah itu berarti kan gitu. Macam itu baru dibangun pelan-pelan. Tapi akses ke sana sekarang aja sih. Iya. Betul. Jadi pertanyaan juga kan akhirnya Bang. Gitu. Benar. Ya, kemarin aja ada peninjauan ke sana kan, ya masih bingung kan, jalannya masih seperti itu. Minimal kan pejabat-pejabat maunya ke sana naik Fortuner. Ya, benar. Dibagusin Sudah mulai. Soalnya Pak Jokowi katanya mau camping. Iya, mau camping. Mau nyobain di situ. Tahu Bapak agasnya. Agas ibu kota ngeri. Ngeri loh, ya kan. Iya. Jadi bukan kita ngatain ya, tapi memang faktanya seperti itu. Di sana ya namanya masih hutan kan, dan kasusnya kan ada datanya kan. Kasus malarianya juga termasuk tinggi di sana. Nah ini jangan sampai nanti malah jadi hal baru. Betul. Yang penting bawa itulah lotion penolak nyamuk. Iya, nyamuk yang disebut teman-teman tadi di situ, yang mana di Agas ya, tadi disebut Iksan Agas, itu nyamuknya memang di sana luar biasa. Ada datanya, kita bukan ngatain. Ini takutnya ada yang salah tanggap. Kita bukan ngatain karena emang tadi Novi juga bilang angka malaria di sana emang termasuk yang tinggi ya di sekitaran Kaltim ya. Ya, pokoknya Dinas Kesehatan Kaltim itu PR-nya di Sepaku adalah malaria. Nah, itu dia. Ini kalau kita mau ngulik kitanya sendiri di sini, kemudian yang betul-betul ketempatan kan di sekitaran Sepaku dan sekitarnya kan. Yang betul-betul ketempatan gitu, lokasinya di sana. Nah, ini kalau kita mau ngobrolin tentang Sepakunya sendiri sesiap apa ini, kita nggak kompeten ke situ kayaknya ya. Kita jatuhnya ngeraba-ngeraba, tapi yang jelas yang sepengetahuan kita yaitu tadi ini yang penting concernnya adalah salah satunya lingkungan yang harus tetap jadi perhatian utama. Tambah lagi kesiapannya kita gitu kan sebagai anak mudanya untuk melanjutkan estafetnya ini kan ada di anak muda ini Kaltim nanti gitu kan. Oke, nah selanjutnya kembali lagi kalau misalnya ini IKN ini kan kalau aku lihat ya di satu sisi ketika sudah diputuskan juga memberikan mimpi-mimpi gitu loh secara nggak langsung. Oke, Bang. Ketika diputuskan IKN pindah ke Kaltim, wah tepuk tangan.
Ada yang bilang, wah kok pindah ke sini. Ada yang bilang, kok ke sini. Ini orang sepaku kan, aku yakin pasti ada yang kaget kan waktu itu diumumin lah. Iya. Di sini nih ntar. Terus saya mau kemana nih gitu kan. Otomatis kan memberikan mimpi-mimpi yang tadinya nggak ada, ya kan, yang nggak kepikiran, tiba-tiba mimpi dan harapan itu muncul gitu loh. Ya kan. Nah, ini mau di apa ya? Kalau nyebutnya, kita harus ngerespon seperti apa sih ketika kita secara nggak langsung dikasih mimpi seperti itu tuh, kita harus ngerespon seperti apa sih, San? Kalau aku ngelihatnya Bang, sebenarnya connect sama apa yang kita omongan sebelumnya tadi kan, terkait kesiapan kita secara personal gitu kan. Ya aku ngelihat ini akan jadi banyak opportunity kalau bagi orang-orang yang paham gitu kan. Maksudnya paham dalam konteks berbisnis dan lain sebagainya macamnya, juga ini akan jadi opportunity banget lah gitu. Nah, aku rasa ya mimpi itu ada di kepalaku gitu loh. Maksudnya terlepas IKN ini akan berjalan gitu kan. Ya aku sih pribadi selalu aku harus siap gitu, siap dan harus buat sesuatu, entah bentuknya platform, entah bentuknya perusahaan yang tetap kaitannya itu akan erat dengan SDGs tadi Bang, tentang dengan lingkungan dan sebagainya macamnya. Karena pasti akan disorot dunia kan, dan biasanya sekarang perusahaan-perusahaan besar apa segala macam itu memang concern banget ke arah-arah lingkungan dan lain sebagainya macamnya gitu. Contoh sederhananya kayak sawit lah. Sawit kan di Kaltim tuh sebenarnya di Indonesia mungkin itu udah nggak boleh nambah jumlah lahan lagi. Karena ada istilahnya, aku lupa tuh, kayak memorandum kah apa gitu, kayak persetujuan bersama gitu. Karena kan ada polisi dunia nih, setiap negara kayak PBB gitu kan. Ini negara ini udah nggak boleh nambah, termasuk Indonesia, karena jatahnya udah habis lah istilahnya udah gitu. habis. Nah itu kan sebenarnya connect ke climate change. Karena apa? Sawit kan membuat air tuh berkurang itu, dan kekeringan tanah dan sebagainya macamnya kan. Nah itu kan berpengaruh ke lingkungan gitu loh. Nah jadi kalau kita aware sama hal yang kayak gitu, menurutku itu akan jadi opportunity, apalagi kalau anak-anak muda kayak yang kita nih yang nerima estafetnya. Jadi sebenarnya memahami lingkungan itu jangan sebagai sebuah kita aware terhadap lingkungan gitu, tapi satu sisi juga sebenarnya ketika kita aware itu ada bonus-bonus lain yang kita dapetin gitu menurutku Bang gitu. Oke. Nah, kalau Novi tadi kan nyebut Teluk Balikpapan yang paling deket ya, salah satunya yang kemungkinan kalau sampai ada salah penanganan akan sangat terdampak. Mungkin bisa digambarkan Teluk Balikpapan itu kondisinya seperti apa sih sebetulnya situasinya? Sebenarnya kalau di Teluk Balikpapan itu kan ada lumba-lumba Teluk Balikpapan. Lumba-lumba ini kayak bukan pesut ya, lumba-lumba ya. Teluk Pak soalnya Pak. Ya. Ada yang bilang pesut Balikpapan, tapi kalau sama pesut Makam kan beda DNA. Kalau katanya teman-teman yang yang memang bergerak sama isu itu. Ya udah meneliti itulah ya. Nah jadi kemungkinan kan kalau misalnya hewan itu tuh kan bergerak, dia itu kan pakai sonar. Ketika ada kapal-kapal besar, mereka ini sekarang hidupnya sudah semakin ke hulu nih, nggak lagi di hilir teluk. Nah ketika misalnya IKN itu kan dekat hulunya tuh. Nah yang dikhawatirkan ketika misalnya pembangunan butuh logistik segala macam, terus pembangunan pelabuhan itu semakin ke hulu, nanti mereka mau tinggal di mana nih, nggak kebagian tempat gitu ya. Belum lagi kayak degradasi mangrove segala macam karena pembangunan itu kan. Padahal kalau mangrove tuh, kalau misalnya ngomongin mangrove manfaatnya deh ya, untuk isu jasa lingkungan nih. Jasa lingkungan misalnya kayak gini nih, kayak misalnya konsep yang sekarang di Kaltim itu kan kita punya sekian ribu mangrove, sekian ribu hektar gambut nih. Terus tuh negara-negara maju yang menciptakan polusi, dia bisa kasih subsidi lah ke Kaltim. Nah itu kan termasuk tinggi. Mangrove sama gambut itu nilainya lebih tinggi dibandingkan hutan-hutan biasa. Bisa berkali-kali lipat. Dan itu efeknya memang kalau misalnya kita di mangrove atau enggak di daerah gambut, memang udaranya itu lebih segar. Oke. Yang dirasakan seperti itu ya. Dan itu jangan sampai hilang gitu ya. Iya, tapi kayaknya agak susah. Novi kayaknya skeptisnya masih ada ya. Iya. Masih ngambang ya. Betul. Makanya kalau dibilang Green City, masa mungkin? Iya, gitu. Memang ini sih Bang, makanya tuh melihat isu lingkungan itu tuh nggak bisa kalau knowledge kita tuh nggak ditambah gitu loh. Karena ini susah juga kita menjelaskannya secara detail ya, tapi akan ada terjadi yang kayak gitu-gitu tuh. Betul. Ya orang kan nggak ngelihat oksigen ini kayak gimana, tapi kan sebenarnya dengan kehilangan kita hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita hirup tuh nanti mungkin udah
sifatnya udah beracun dan segala macam, dan itu nanti yang melahirkan generasi stunting lagi lebih banyak. Stunting di Kaltim tinggi loh. Iya, jangan sampai nambah. Jadi netizen lagi lebih Iya, banyak. iya. Jadi makin rame lagi gitu Sudah. kan. Oke, ini kita coba ke pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Ada Rino di Sempaja Selatan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling mendasar. Saya lupa ini tadi udah kita bahas belum ya, tapi kalau misalnya belum ya berarti pas, tapi kalau ternyata sudah ya berarti kita ulang lagi sedikit. Apa sih keuntungan Kaltim dari pemindahan IKN ini? Ini pertanyaan paling mendasar gitu. Kalian menurut kalian, ini karena kita bukan ahlinya nih, catat. Iya. Kita bukan ahlinya. Di sini kita beropini. Iya. Kita menyampaikan pendapat kita masing-masing karena di sini namanya juga, temanya adalah point of view. Jadi berdasarkan pendapat kita masing-masing. Dari Nopi atau Iksan dulu nih? Aku dulu deh kali. Boleh. Ya. Pokoknya kalau ditanya tadi apa keuntungannya, keuntungannya itu adalah bagaimana kamu menyiapkan dirimu. Itu udah menurutku. Kita punya sisi positif. Oh, kita harus prepare nih. Iya, Gitu. itu. Jadi orang lebih siap gitu ya. Iya, kadang-kadang kita anak daerah ini kalau nggak dipatik begitu nggak terpacu gitu ya kan, karena Iya, udah iya. hidupnya udah nyaman gitu kan. Iya, Ya maksudnya iya. tuh kayak istilahnya mau makan besok aja udah ada gitu. Benar. Tapi kan justru yang kayak gitu-gitu yang ngejebak kan. Nah, Iya. makanya kalau ditanya, menurutku pribadi kalau ditanya apa keuntungannya, ya kesiapan dirimu itu jadi keuntungan buat dirimu gitu loh. Kita akan menjadi orang yang lebih siap. Bener, nah Gitu makanya harus ada rasa takut tadi. Kalau kamu ada rasa takut, artinya kamu kan berpikir, wah aku nanti ke depan bagaimana nih? Iya, Nah, kamu isi iya. tuh knowledge-mu, skill-mu gitu. Survival instingnya berjalan ya. Nah, itu kemampuan-kemampuan itu. Kompetitif. Nah, Lebih kompetitif. karena kan benar. kayak gitu tuh. Nah, kalau kamu Iya, nganggap iya. itu bukan sebuah keuntungan sih aneh juga sih. Iya. Aku sih sudut pandangnya kayak gitu ngeliatnya, Bang. Oke, kalau Novi? Aku sih yang di depan mata aja ya, kayak infrastruktur nih. Mm-mm. Sejauh ini kan kita dijanjikan banyak hal. Iya. Jika misalnya IKN pindah, bakal banyak nih infrastruktur yang bakal dibangun di Kaltim. Terutama jalan tol nambah. Jalan tol nambah. Nanti jalan tol itu sekarang kan kita baru ngerasakan nih tol Balikpapan Samarinda. Nanti Iya. kita tol ke IKN, baru tuh Samarinda ke Bontang. Nanti ada Betul. kereta api juga. Nanti ada tambah bandara lagi. Pelabuhan. Pelabuhan segala macam. Wah, banyak sekali ya. Iya. Seharusnya kan seperti itu ya, karena sebenarnya kalau menurutku ya, masalah di Kaltim itu bukan akses di kota-kota itu. Jadi? Di pedalamannya menangis. Oh iya, kita Warga hampir Morancalong silahkan. Dan warga Separi. bener lagi. Iya. Bener lagi. Iya, kita jangan melupakan itu ya. Kita punya cakupan daerah kan luas banget ya Kaltim ini ya. Walaupun mungkin yang ketempatan di daerah yang jadi IKN atau titik nol itu kan ya udah kita sudah mulai bisa didapatkan gambarannya lah ya. Cuman jangan lupa kita punya saudara-saudara yaitu tadi Morancalong. Morancalong. Iya. Di Jawa itu jangan sampai dilupakan juga gitu kan. Kamu masih kalau ke Morancalong perlu berapa jam? 7 jam, Bang, naik mobil itu. Naik mobil dengan kondisi jalan? Dengan kondisi jalan ya Off-road. temposo semua. Kalau kena hujan bisa nginep ya? Oh iya, itu bersahabat dengan sawit-sawitan Dan agas. Agas lagi gitu sih. Ya itu benar sih kalau katakan Opi tadi terkait, ya maksudnya kan terlepas dari IKN pindah ke sini ya, Kaltim kan luas nih ya. Iya. Ya mudah-mudahan kalau kita kan optimisnya itu berdampak positif lah untuk orang-orang di sekitarnya gitu kan. Seharusnya begitu. Ya kalau dalam konteks koridor-koridornya memang dijalankan dengan baik. Iya, jangan sampai yang menikmati hanya segelintir orang ya. Iya, Nggak takut. sih? Nggak usah jauh-jauh kita ke pedalaman ya. Kita dari Samarinda ke Bontang aja menangis. Oh iya, bener lagi. Iya. Bener lagi. Baru bulan kemarin lagi ke sana. Iya. Ya mudah-mudahan kan dengan ada IKN kan itu jadi ini juga Bisa ya. dipacu ya. Harusnya makin diperbaiki, dipermudah aksesnya. gitu. BBD tahun inilah langsung Iya, yang sering ke Bontang pasti tahu kondisi jalannya ya. Iksan lumayan hafal tuh soalnya. Oke, selanjutnya ada Safrul di Lambung. Kalau IKN pindah, apa dampaknya bagi anak muda? Apakah mudah dapat pekerjaan atau seperti apa? Nah, ini sebetulnya kalau ditarik benang merahnya ini sudah kita singgung di awal tadi ya. ya. Tapi karena ini baru dikirimkan pertanyaannya, apa menurut kalian jawaban dari pertanyaan ini? Kalau IKN pindah, dampaknya bagi anak muda, apakah mudah dapat pekerjaan atau seperti apa? Aku dulu ya. Ya, karena biasanya nih tadi Ihsan sudah nyebut ada, kita masih berpegang ada putra daerah itu tadi yang disebut dengan putra daerah harus prioritas, biasanya seperti itu. Nah, ini gimana? Kalau dibilang gampang nggak dapat pekerjaan, gampang, bakal lebih gampang karena proyek-proyek banyak. Oke. Tapi masalahnya posisi pekerjaannya itu apa? Seperti apa pekerjaannya? Seperti apa pekerjaannya Oke. gitu.
dan kita masuk ke situ tuh kita sebagai apa gitu, apakah kita masih di level pekerja kasar atau kita masih di level yang belum pro gitu kan. Padahal harapannya ya harusnya kita yang ini ya, kita yang memegang istilahnya gitu, karena ya ini kan di tempat kita kan. Yang ibarat kita tahu lah ini tempatnya. Iya. Kita nggak bisa megang, tapi kan memang nggak semudah itu ya. Iya, kembali ke masing-masing lagi gitu kan. Betul. Sama pemerintah lagi bagaimana mendorong mempersiapkan skill itu. Betul, generasi-generasi Kaltim ini mau dipersiapkan sesiap apa ini nanti. Jadi karena peran pemerintah juga lumayan besar juga di sini gitu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau Iksan? Tadi Bang lupa Bang pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, kalau IKN pindah, apa dampaknya bagi anak muda? Apakah mudah dapat pekerjaan atau seperti apa? Sulit kalau aku ya. Biar Kembalikannya Novi ya. Biar aja aku bilang sulit, biar dia apa pusing. Oh iya, terpacu tadi itu ya. Iya. Jadi aku tuh lebih ngasar tuh ke mindset Bang. Oke. Mindset gitu loh. Iya. Supaya kamu tuh nanti kalau kita bilang gampang, wah santai lagi tuh begitu. Dia lupa bahwa dia harus ngisi dia punya skill dan dia punya mindset tuh. Iya. Itu Oke. sih menurutku. Oke, berarti ada dua pendapat yang berbeda ya. Kalau Novi dibilang gampang, tapi dilihat dulu mau pekerjaan seperti apa yang mau kamu dapatkan. Betul. Istilahnya gitu. Kalau Iksan bilang ya sulit lah gitu kan, karena persaingan makin banyak dan lebih ke arah untuk mempersiapkan atau mindsetnya mempersiapkan diri tadi supaya benar-benar siap untuk menghadapi IKN ini gitu. Iya, gitu. Oke, fair enough. Terjawab dengan dua angle ya. Iya. Dengan dua angle sudah. Tapi linear tuh Bang. Linear, benar, karena kembali lagi kuncinya adalah kita siap apa enggak. Iya. Kembali ke skill kita, ke kemampuan kita mampu enggak untuk merespon ini gitu ya kan, karena kalau ngelihat peluang ya tadi seperti kita bilang di awal kan, dengan perpindahan ibu kota ini kan tadi di awal kita bilang ada mimpi-mimpi yang secara nggak langsung dibawa juga dengan keputusan ketika perpindahan ibu kota ini diketok palunya gitu kan. Kita mendadak punya mimpi kayak misalnya yang tadinya misalnya mimpinya ini kalau hayalan sebelum tidur tadi ya. Saya sebelumnya mimpinya jadi operator tambang. Iya. Ganti ya gitu. Contohnya kalau misalnya dari jurnalis ya kan, jadi wartawan. Ada jadi wartawan istana segala macam kan, itu kayak pencapaian tersendiri kan. Kalau misalnya ada teman-teman yang jadi wartawan istana, wah keren. Sudah jadi tim di Istana Negara istilahnya gitu. Padahal itu kan tergantung penugasan kamu. Itu juga mereka nggak tahu, itu kan tugasnya di rolling. dan apa ya, misalnya kayak mimpi-mimpi yang tadinya nggak pernah kebayangkan jadi lebih dekat untuk dicapai gitu. Nah, ini berarti tetap kembali ke diri masing-masing, PR-nya di situ ya. Oke, luar biasa. Jadi kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol dengan obrolan seperti ini. Kalau diturutin pasti akan lebih panjang lagi dan nggak akan cukup waktunya kalau hanya kita bahas di sore ini gitu, pendengar KP. Nah, ini sebagai dibilang konklusi lah atau penutup lah atau apa, terserah nyebutnya apa. Yang jelas kita pengen tahu, mungkin kembali lagi yang jadi kesimpulan dari sore hari ini, kayak misalnya Novi ataupun Iksan, apa yang bisa benar-benar kita bagi untuk teman-teman di luar sana yang menonton, yang mendengar, terkait point of view anak muda menyambut IKN ini apa? Gimana, Nop? Kalau aku tuh tugas anak muda di Kaltim tuh ada 2. Pertama, meningkatkan skill. Kedua, melakukan pengawasan. Oke. Jadi walaupun kita ini bukan di lembaga-lembaga yudikatif, iya. tapi kita bisa bersuara lah untuk ngawasin pembangunan ini seperti apa gitu. Mungkin isunya tentang isu lingkungan atau keterlibatan putra daerah itu bisa disuarakan. Harus tetap dikawal ya. Jangan yang penting, kayak yang sampai sini. Kebayangnya kan misalnya ada yang bilang Istana Negara ibu kota negara pindah itu, jujur aja sampai sekarang aku masih kebayangnya tuh ya itu kemegahannya masih yang masih muncul di kepala ketika ngomongin IKN itu masih, wah ini bakalan rame, ini bakalan heboh, bakalan seru, bakalan ya apa yang ada di Jakarta masih akan muncul ke sini gitu, yang ada di kepala gitu sampai detik ini. Padahal nyatanya masih abu-abu, iya kan? Bener. Masih abu-abu. PR-nya sekarang yang dikawal adalah prosesnya dulu nih, gitu kan, yang harus dikawal. Proses pembangunannya seperti apa? Ya kalau Iksan bilang tadi transparansinya seperti apa, Novi bilang
isu lingkungannya benar-benar bisa ditepati nggak janjinya gitu. Terus putra daerah seperti apa nanti di sana gitu kan. Nah, kalau Iksan sendiri gimana? Kalau aku secara conclusionnya sih Bang, lebih kepada jangan termakan sama yang namanya euforia pemindahan ibu kota ini. Itu satu, untuk anak muda ya terutama, jangan kemakan sama euforianya. Dan harus lebih banyak kritis dengan memberikan pertanyaan di kepalamu sendiri gitu loh. Sederhananya pakai 5W1H gitu loh. Misalkan nih, bagaimana kalau ibu kota pindah? Itu kan nanti akan menstimulus otakmu untuk muncul pertanyaan lain gitu kan. Siapa yang akan memegang? Ketika kamu sebutkan satu nama lagi, nah itu kan impactnya pasti panjang lagi tuh. Gimana caranya, prosesnya, bla bla bla. Nah, semakin banyak kamu menstimulus otakmu dengan hal seperti itu, aku rasa kamu akal sehatmu akan tetap terjaga. Itu yang paling penting menurutku. Nah, kalau setiap kali pertanyaan itu ada jawabanmu terus dan terus ya mudah-mudahan itu juga jadi energi buat kamu sampai kamu dapat sesuatu problem. Wah, nggak bisa nih, aku harus kayak ambil sikap, cari sesuatu yang bisa mengisi kekosonganku secara skill, mungkin secara pikiran juga. Ya mudah-mudahan nanti IKN datang, ya kita udah siap. Ya itu sih. Amin. Gitu, Amin. Oke. Prosesnya tahun berapa sih prosesnya untuk ini pemindahan? 2024 ya? Ini apa nih, ngomong groundbreaking atau apa nih? Iya, kalau groundbreaking kemarin titik nol kan sudah mulai dijajaki lah istilahnya gitu. Nah, ini untuk proses selanjutnya. Kalau katanya kan groundbreaking kan mau tahun ini. Ya. Bahkan kalau tahun lalu bilangnya Januari mau groundbreaking. Ini sudah Februari. Kita sudah terlalu banyak dari 2019 groundbreaking 2020. Groundbreaking 2021. Jadi kalau kita pikirkan lagi kan tadi kenapa ya jadi begitu gitu. Ada apa sebenarnya gitu loh. Capek lah. Nah, kalau aku jujur iya. apalagi bulan apa lagi? Iya. Ini kembali lagi belum jelas juga ya. Katanya kan targetnya 2024 itu istana sudah di sana. Sudah di sana, betul. Tidak tahu. 2 tahun nggak nyampe loh ya berarti ya. Kita lo juga menghadapi pandemi kan, nggak mungkin. Itu sudah betul. PR-nya banyak. Nanti pilpres lagi ya kan. Jadi itu banyak harusnya disiapin. Itu kan uangnya nggak sedikit, anggarannya nggak sedikit itu. Kita skor lagi. Malu. Itu calonnya cuma 2 tweet. Nah, itu ibaratnya tuh kayak kita nih lagi nanti tuh kayak mau mikirin perut, tapi mau mikirin bangun rumah gitu loh. Jadi ya bingung yang mana duluan ini. Iya. Isunya kesehatan yang utama. Iya kan. Oke, tapi nyatanya prakteknya ya begitu. Iya kan? Iya. Kita kan sering kali muncul dengan dihadapkan dengan sebuah pernyataan kesehatan yang utama gitu. Ini lagi pandemi, kesehatan masyarakat yang utama. Tapi nyatanya pembangunan juga. Pembangunan juga utama. Memang sih, cuman ya terserah lah. Kita yang penting sudah menyampaikan apa yang jadi unek-unek, walaupun mungkin ini belum semua, ya kan, karena banyak banget aku yakin yang ingin disampaikan oleh teman-teman di sini. Kemudian teman-teman di luar sana juga pasti punya pendapatnya masing-masing ya soal merespon IKN ini, itu ibu kota negara yang kita kenal dengan Nusantara ini. Iya kan? Nusantara kan? Nusantara, benar. Disepakati namanya Nusantara. Jadi ya harapannya ya yang kita mau sih kalau dilihat dari pernyataan Novi dan Iksan tadi. Kalau Novi tadi lebih ke lingkungan, kemudian juga ke putra daerahnya ya, anak-anak di sini bakalan bisa bicara banyak apa enggak gitu kan. Kalau Iksan ke mindset dari teman-teman di sini juga sesiap apa sih kita gitu kan, karena perpindahan ibu kota negara juga selain euforia tapi juga ada tanggung jawab yang harus tetap diselesaikan gitu, dipersiapkan juga. Dan PR utamanya adalah kita tetap harus sama-sama mengawal prosesnya dulu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh dulu, ya mungkin berpikir jauh boleh, tapi lebih ke bentuk antisipasi kali ya, untuk mempersiapkan diri gitu. Jangan terlalu berharap banyak dulu gitu, tapi prosesnya dulu nih harus dikawal gitu, karena kembali lagi kita yang ketempatan di sini, kita yang tuan rumah, jadi ini harus dikawal dengan benar-benar supaya kita nggak hanya jadi penonton nantinya di sini. Itu yang ditakutkan kan. Betul Bang. Gitu. Oke, thank you Novi. Ya, thank you juga untuk Iksan sudah hadir sore hari ini di spesial talk show Ruang Tengah yang punya tema sekali lagi point of view anak muda menyambut IKN. Jadi sekali lagi Iksan dan Novi sudah menyampaikan pendapatnya. Iksan selaku COO Yukaltim, kemudian juga
Noviatul Khalimah selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Samarinda, sekaligus juga jurnalis Kaltim Pos. Nah, mudah-mudahan apa yang kita obrolin sore hari ini bisa menambah awareness kita juga ya terkait perpindahan ibu kota ini. Dan diharapkan juga sekali lagi kita di sini hanya berbagi pendapat, point of view itu tadi. Kita bukan ahli di sini, jadi kita lebih ke sharing ya. Iya, betul. Komentar-komentar, karena sekali lagi seperti yang saya sebutkan di awal, anak muda belum terdengar suaranya terkait perpindahan ibu kota ini gitu. Jadi mungkin anak muda baru sekian persen lah, sedikit, masih terlalu sedikit untuk komentarnya terkait respon terhadap perpindahan ibu kota negara. Kita ketemu lagi di talk show Ruang Tengah yang akan datang dengan tema-tema yang juga tidak kalah menarik pastinya, karena di talk show Ruang Tengah ini kita membahas segala hal. Kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang komunitas, bahkan kita bicara juga tentang hal-hal yang sedang ramai saat ini. Nah, itu yang kita bahas. Ketemu lagi di talk show Ruang Tengah yang akan datang. Saya Agung Pratama pamit. Saya kembalikan program sore-sore ke rekan saya Silbi dan Aga yang akan nemenin Anda semua sampai jam 6 sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar KP, baru saja kita mendengarkan program spesial Talk Show